Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada saat ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Mazmur 63 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca ayat ini, maka saya teringat akan sebuah lagu lama yang kemungkinan anak-anak zaman sekarang ini juga tidak tahu akan lagu tersebut. Lagu yang liriknya pendek tetapi memiliki arti yang sangat besar untuk memberikan kekuatan bagi saya agar dapat melangkah menjalani hari-hari yang akan saya lalui hanya karena kemurahan Tuhan. Lirik dari lagu tersebut adalah kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi syair lagu ini cukup pendek, di mana diulangi kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jadi dari lagu ini menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kemurahan Tuhan itu melebihi apa yang kita pikirkan atau melebihi apa yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwa Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom, dan kemungkinan Daud berada di padang gurun. Kita tahu bahwa padang gurun itu identik dengan kekeringan, identik dengan tanah yang gersang. Bahkan padang gurun itu merupakan tempat yang sunyi dan tempat yang kosong, karena padang gurun itu tidak ada pohon. Paling kita temukan kalau ada air maka tumbuh beberapa pohon korma di sana. Di dalam keadaan yang seperti itulah Daud menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Apabila hari-hari ini, jika keadaan kehidupan kita seperti mengalami kekeringan, mengalami kegersangan, mengalami sunyi, bahkan kosong, seperti layaknya keadaan di padang gurun, maka apa yang akan kita cari? Kepada siapa kita bersandar dan berharap? Dapatkah bibir dan lidah kita tetap menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan? Dan dapatkah kita berkata sama seperti Daud berkata bahwa kasih setianya lebih daripada hidup? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh
Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang saya yakini atau saya percaya bahwa di saat kita datang dan tersungkur di bawah kaki Tuhan dan mengakui bahwa kekuatan kita sangat terbatas dan mengakui bahwa hanya kekuatan daripada Tuhan yang dapat memampukan kita. Apabila kita tetap mengandalkan Tuhan dan selalu percaya, maka yakinlah bahwa kuasanya akan menjadi nyata. Bahkan kuasanya itu dapat mengubah ketakutan kita dan juga kekhawatiran kita menjadi sorak-sorai kemenangan. Karena orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang selalu melewati setiap persoalan atau setiap masalah bersama dengan Tuhan. Dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di dalam persoalan masalah kita. Ketika kita mengalami persoalan masalah, maka Tuhan sedang menggendong kita. Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita pada saat ini, tetap bersandar pada Tuhan. Apapun persoalan masalahmu, tetap andalkan Dia. Karena hanyalah Tuhan satu-satunya sandaran kita. Hanyalah Tuhan penolong yang setia. Hanyalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Ia akan tetap setia. Ia akan tetap menolong kita tepat pada waktunya. Kiranya renungan singkat pada saat ini boleh menjadi dorongan, boleh menjadi semangat buat kita di dalam hidup ini, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.